yang tidak tunduk pada aturan. Dan itulah sifat orang Yahudi. Mereka tidak akan pernah tunduk dengan aturan. Jangankan aturan yang kita sepakati, aturan Allah pun mereka tidak akan tunduk. Itu kenapa ketika piagam Madinah disepakati, siapa yang melanggar piagam Madinah itu? Orang Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Nazir, Bani Quraiza, hingga mereka diusir. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tunduk pada kaidah, aturan, dan kesepakatan bersama. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana perumpamaan yang dibuat Allah tentang kaum Yahudi dan air. Kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatta'nahum isnatai asyrata asbatan umaman. Wa auhayna ila Musa iz istasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar fanbajasat min husnata asyrata ainan. Qad alima kullu unasin mashrabahum wa zallalna alaihimul ghamam wa anzalna alaihimul manna was salwa kulu min thayyibatim ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kami bagilah orang-orang Yahudi atau Bani Israel, Yahudi itu salah satu sebenarnya suku dari Bani Israel, dan kami bagi mereka, maksudnya orang Bani Israel itu ke dalam 12 suku. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika mereka meminta minum kepadanya, maksudnya Bani Israel, agar Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Masing-masing suku mengetahui tempat minum mereka. Dan kami naungi mereka dengan awan sepanjang perjalanan mereka. Dan kami turunkan ke atas mereka makanan manna dan salwa dari sorga. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan. Dan mereka tidak berbuat zalim, tetapi mereka sejatinya telah menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang menarik dari ayat ini tentang orang-orang Yahudi atau Bani Israel, walaupun Bani Israel itu lebih luas dari Yahudi, Yahudi bahagian dari Bani Israel, di mana kata Allah Bani Israel itu dibagi ke dalam 12 kelompok, 12 suku, karena memang mereka punya nenek moyang 12. Karena Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf, yang terakhir Benyamin. Nah, itulah kenapa mereka punya 12 suku, namanya asbatan. Hingga ketika mereka lari dari Mesir menuju Palestina, mereka kehausan dalam perjalanan yang panjang, lalu mereka minta minum kepada Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka terpancar pula 12 mata air, yang masing-masing suku tahu di mana mereka harus minum. Jadi masing-masing suku punya tempat minum masing-masing. Nah, di sini ada bilangan 12. Ada 12 suku, isnatai asyrata asbatan. Ada 12 mata air, isnata asyrata ainan. Jadi ada 12 suku dan ada 12 mata air. 12 itu namanya dalam bahasa Arab disebut adat, adat. Jadi adat itu bilangan. Suku dan mata air itu disebut ma'dud namanya, sesuatu yang dibilang, yang dihitung. Apa? Ya mata air. Itu yang dihitung 12.
suku, itu yang dihitung namanya ma'dud. Nah, ada banyak ketentuan dalam adat ini ya, dan ma'dud. Salah satunya, bila adatnya puluhan, ya, 10, 20, ya, sampai dia 99, maka ketentuan ma'dudnya atau yang dibilangnya itu, dia mufrad dan mansub. Seperti 20 buku, maka bahasa Arabnya isruna kitaban. Jadi kitaban itu bentuknya mufrad tunggal dan mansub, ya, kitaban, tidak kitabun, tidak kitabin. Ya, mufrad dan ya mansub. Itu kaidah. Ya, puluhan sampai 99. Tapi ada ketentuan khusus bagi bilangan 11, 12. Jadi kalau bilangnya 11, 12, ketentuannya di samping ma'dudnya bentuk tunggal dan mansub, dia bentuk tunggal dan mansub, dia juga harus mutabakah antara adat dan ma'dud. Contoh begini, pena, bahasa Arabnya qalamun, pena. Dan qalamun itu muzakkar, namanya laki-laki. Ya. Maka kalau 12 pena, maka bahasa Arabnya isna asyara qalaman. Ya. Isna asyara qalaman. Jadi isnanya laki-laki, muzakkar. Ya, maskulin. Asyar itu juga muzakkar, maskulin. Qalaman juga muzakkar. Di samping muzakkar dia mufrad dan mansub. Kalau yang dihitungnya itu muannas, maka bilangnya juga muannas. Misal majallah, majallah itu muannas, kata marbuta, majallatun. Maka 12 majallah, misalnya 12 majallah, maka bahasa Arabnya isnata asyrata majallatan. Isnata asyrata majallatan. Jadi isnata itu muannas, feminim. Asyarata itu juga feminim, ya, muannas. Seperti majallah, itu juga feminim. Dan mufrad dan mansub. Itu kaidah. Jadi kalau 11, 12, antara adat dan ma'dudnya harus sama, laki perempuannya, dan harus mufrad dan nasab. Sekarang coba perhatikan. Ketika Allah bicara tentang 12 suku Bani Israel, maka Allah menggunakan adat dan ma'dudnya tidak sama. Isnatai asyrata asbatan. Tidak sama. Kenapa? Karena asbatan itu dia muzakkar. Muzakkar. Harusnya isnai asyara asbatan. Bahkan asbatan itu pun tidak cocok juga. Kenapa? Karena jamak. Asbatan itu jamak daripada sibutun. Jadi kalau satu suku sibutun, kalau banyak suku asbatun. Harusnya ayat ini ketika dihitung suku orang Yahudi atau Bani Israel itu isna asyara sibtan. Itu yang benar. 12 suku isna asyara sibtan. Muzakkar, mufrad dan mansub. Tapi di sini tidak. Adatnya muannas, ma'dudnya muzakkar. Asbat, isnatai asyarata. Tidak cocok. Adatnya, ma'dudnya harusnya mufrad, sibtan menjadi jamak. Tidak cocok juga. Tapi coba perhatikan ketika Allah menghitung 12 mata air. Isnata asyarata ainan, cocok. Karena ainan itu muannas. Ya, karena ainan itu dihukum muannas. Jadi kedua 12 mata air isnata asyrata ainan, bukan isna asyara ainan, isnata asyrata ainan, cocok. Kenapa hitungan orang Bani Israel tidak cocok? Kenapa hitungan air cocok? Di sini ada isyarat. Apa isyaratnya? Pertama, kenapa air itu sesuai? Isnata asyarata ainan, karena air itu patuh. Air itu lembut.
dia makhluk yang patuh. Maka secara gramatikal pun dia patuh. Isnata asyarata ainan itu patuh dengan kaidah dia. Air itu makhluk yang patuh, lembut. Dia gampang diarahkan ke sana kemari. Karena air makhluk yang patuh, maka dia pun dalam kalimat patuh juga dengan tata bahasa. Patuh juga dengan kaidah. Beda dengan orang Yahudi, beda dengan Bani Israel. Mereka makhluk pembangkang. Mereka makhluk yang suka melawan. Karena mereka makhluk yang suka yang membangkang, yang melawan, maka mereka pun disebutkan secara struktur melawan kaidah. Ini bukti mereka pembangkang ini. Sampai-sampai struktur kalimatnya pun membangkang kaidah. Yang harusnya isna asyara sibtan, maka menjadi isnatai asyarata asbatan. Ini menunjukkan bahwa memang orang Yahudi itu pembangkang seperti pembangkangan pada kata asbatan dalam kalimat ini. Yang harusnya sibtan. Yang kedua, memang orang Yahudi itu tidak pernah cocok dimanapun berada. Seperti tidak cocoknya kata asbatan dengan isnatai asyarata. Masalah ya. Karena asbatan tu yang cocoknya sibtan. Tapi tidak. Isna asyara sibtan tu yang cocok. Tapi karena ini makhluk yang tidak pernah cocok dengan siapapun, maka ketidakcocokkan itu pun tampak dari kata asbatan yang tidak cocok dengan isnatai asyarata. Ini menunjukkan orang Yahudi ini dimanapun tinggal, tidak akan pernah akur dengan siapapun. Tidak akan pernah cocok dengan siapapun. Seperti tidak cocoknya ya kata asbatan dalam struktur kalimat ini. Yang harusnya sibtan. Yang harusnya isna asyara sibtan. Tapi tidak isnatai asyarata asbatan. Pertama bentuknya tidak cocok. Yang kedua strukturnya pun tak cocok. Ini menunjukkan bahwa memang orang Yahudi tidak akan pernah cocok. Bahkan saking hebatnya, sesama mereka pun tidak cocok. Masalah ya, jangankan dengan orang yang berbeda dengan mereka, seperti kita, mereka dengan sesama mereka pun tidak cocok. Kenapa? Tuh, minumnya saja 12 mata air. Kalaulah mereka cocok, tidak perlu 12 mata air. Tidak perlu muncul isnata asyrata ainan. Cukup ainan saja. Tapi karena mereka tidak pernah cocok, hingga dengan kelompok mereka pun tak cocok, maka air yang terpancar itu pun 12 mata air, yang masing-masing suku minum dengan satu mata air tanpa mau ke mata air yang lain, dan tanpa boleh yang lain masuk ke mata air yang lain. Ini menunjukkan memang orang Yahudi ini memang makhluk yang tidak akan pernah cocok dengan siapapun selama mereka di muka bumi, seperti tidak cocoknya kata asbatan dalam kalimat itu. Karena itu, jangan pernah percaya dengan orang Yahudi. Jangan pernah percaya dengan orang Yahudi. Sekalipun mereka menawarkan tawaran-tawaran macam-macam. Kenapa? Satu, orang Yahudi itu pembangkang. Seperti pembangkangan tadi, kata asbatan pada struktur kalimat isnatai asyarata. Yang kedua, memang dia tidak pernah sesuai fakta dan realita. Memang selalu mengingkari janji. Ya. Dan mereka akan selalu menjadi lakon antagonis dalam kehidupan manusia. Itulah kenapa di surah Al-Baqarah 40 kalau kita baca. Kita baca di Al-Baqarah 40. Salah satu perintah Allah kepada Bani Israel itu adalah Aufu bi ahdi. Sempurnakan janji. Karena mereka makhluk yang tidak pernah patuh dengan janji. Mereka tidak pernah ikut aturan Allah. Apalagi aturan manusia. Jadi mengingkari aturan, mengubah aturan, itu memang kebiasaan mereka. Itu kenapa mereka diungkapkan dalam struktur kalimat yang tidak patuh pada aturan. Yang harusnya isna asyara sibtan, tapi diungkapkan dengan isnatai asyarata asbatan yang tidak sesuai kaidah. Yang tidak tunduk pada aturan. Dan itulah sifat orang Yahudi. Mereka tidak akan pernah tunduk dengan aturan. Jangankan aturan yang kita sepakati, aturan Allah pun mereka tidak akan tunduk. Itu kenapa ketika Piagam Madinah disepakati,
Siapa yang melanggar piagam Madinah itu? Orang Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Nazir, Bani Quraiza, hingga mereka diusir. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tunduk pada kaidah, aturan, dan kesepakatan bersama. Itulah kenapa orang Yahudi, orang Bani Israel diungkapkan dalam struktur kalimat yang tidak tunduk pada kaidah bahasa. Isnatai asyarata asbatan. Begitulah karakter orang Yahudi yang Allah gambarkan dalam perumpamaan dengan air yang tunduk pada kaidah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.